Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Haja Endaikowati akan menjelaskan tentang pecahan. Oh ya, asalnya saya adalah dari SMP Negeri 1 Sekongkang, KSB NTB. Oke anak-anakku sekalian, pada materi ini, tujuan kita pertama adalah siswa dapat menyatakan bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan pecahan senilai. Yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan pecahan. Yang keempat, siswa dapat membedakan jenis-jenis pecahan. Yang kelima, siswa dapat mengubah pecahan. Jadi 5 indikator yang akan guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu berada di atas, penyebut berada di bawah. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kita belah jadi 4, maka ini disebut 4 bagian. 1 bagian, karena yang di atas 1, maka disebutnya 1/4. Berikutnya, ini adalah 6 bagian, karena yang di hasil 2, maka kita sebut 2/6. Berikutnya, karena ini 5 bagian dan yang di AC 2, maka disebut dengan 2/5. Nah, 1/4, 2/6, 2/5, bilangan pecahan. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, pada dasarnya pecahan itu bermacam-macam dan banyak jenisnya. Nah, kita akan lanjutkan. Ya, bagaimana suatu pecahan dikatakan senilai? Suatu pecahan dikatakan senilai jika dikalikan dengan satu bilangan yang sama, maka dia akan senilai. Misalnya, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena kalau 1 kita kalikan 2, maka hasilnya 2. 2 kita kalikan 2, maka hasilnya 4. Maka 1/4, 2/8 itu juga senilai. 4/16, 2/8 juga senilai. Karena kalau dibagi dengan satu bilangan yang sama, maka nilainya sama. Oke, berikutnya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu sama halnya mengecilkan pecahan menjadi bagian yang terkecil. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara kita bagi dengan angka yang sama. Jadi kalau membesarkan kita kalikan, kalau mengecilkan kita bagi. Sehingga kalau 4/8 maka sederhananya adalah 1/2. Karena 1/2 tidak bisa dibagi lagi. Oke. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari 2, yaitu pecahan murni yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, makanya dikatakan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang menunjukkan per 10, per 100, dan per 1000. Sehingga kalau per 10 itu 1 angka di belakang koma. Kalau per 100, 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000, 3 angka di belakang koma. Cara membacanya tidak boleh. Misalnya 1,32 tidak boleh dibaca 1,32, tidak boleh. Kenapa? Karena 3 dan 2 ini beda nilai tempatnya. Kalau 3 nilai tempatnya adalah per 10-an, kalau 2 nilai tempatnya per 100-an, sehingga membacanya adalah 1,32. Yang keempat, persen. Persen itu artinya per 100. Sehingga kalau 10% maka 10/100. Kalau 15% berarti 15/100. Nanti kamu kecilkan sampai paling kecil. Berikutnya yang kelima adalah per mil.
Per mil itu adalah per 1000. Per 1000 itu artinya misalnya kalau 10 per mil artinya 10 per 1000. Kalau 25 per mil artinya 25 per 1000. Nah, nanti bisa kamu kecilkan menjadi bilangan pecahan yang berbeda. Baiklah, anak-anakku sekalian, mudah bukan? Kita akan mencoba mengubah pecahan. Pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Jika diketahui pecahan biasa mau menjadikan pecahan campuran, bisa dengan cara membagi langsung 9 bagi 2, hasilnya 4, 1 per 2. Bisa juga diuraikan. 9 itu 8 plus 1. Nah, 8 kalau dibagi 2 hasilnya 4. Nah, sisanya 1, berarti 4, 1 per 2. Merubah pecahan biasa menjadi desimal. Tadi sudah Bu Guru jelaskan, langsung membagi 9 bagi 2. Tambahkan 0 jika tidak bisa, maka akan dihasilkan 4,5. Bisa juga dengan cara mengalihkan, sehingga bawahnya itu penyebutnya itu puluhan, ratusan, atau ribuan. Nah, kalau per 100% berarti kita tinggal mengalihkan 100. Kalau per mil kita tinggal mengalihkan 1000. Nah, itu cara mengubah pecahan biasa. Perlu kalian ketahui kalau kita bicara pecahan desimal, itu biasanya di belakangnya banyak angka di belakang koma. Nah, misalnya seperti ini, 0,5367. Nah, ini terlalu banyak belakangnya. Maka kita bisa sederhanakan atau bisa kita bulatkan. Kalau angkanya itu 1 sampai 4, maka dibuang. Tapi kalau 5 ke atas, maka dibulatkan ke depan. Dibulatkan di depannya, sehingga bertambah 1 yang di depannya. Jadi kalau 0,5367, maka akan sama dengan 0,54. Artinya dibulatkan jadi 3 tambah 1. Demikian pula kalau 0,76142. Nah, angka 4-nya ini dibuang. Satunya juga dibuang. Sehingga menjadi 0,76 atau kalau 3 angka ya 0,761. Nah, berikutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali. Kita tinggal mengalihkan. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3 jadi 11 per 4. Bisa juga dengan cara kedua. Yang berikutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalnya 0,25 maka menjadi 25 per 100. Kalau 2,6 menjadi 26 per 10 dan seterusnya. Saya? Oke, anak-anakku yang hebat-hebat pasti bisa dan mudah. Berikutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen per 100. Jadi kalau 5%, 5 per 100. Kita bagi masing-masing dengan 5 menjadi 1 per 20. Mengubah per mil menjadi pecahan biasa juga sama. 25 per mil artinya 25 per 1000. Kita bagi 25 bagi 25 1, 1000 bagi 25 40. Sehingga 25% kalau disederhanakan menjadi 1 per 40. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Jadi sebenarnya belajar pecahan itu memudahkan kita untuk mengingat perkalian dan pembagian. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal cerita tentang pecahan. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil oleh Amir 16 butir, oleh Doni 12 butir, dan sisanya untuk Ryu. Berapa persen kelereng yang diambil Ryu? Nah, di sini ada contoh jawabannya. Pertama kita kurangkan dulu, 50 kurangi 16, kurangi 12 sama dengan 22 butir. Nah, karena jumlahnya 50, maka bagian yang diambil oleh Rio adalah 22 per 50 bagian. Tapi kalau ingin menjadikan persen, tinggal ngalihkan saja 22 per 50 ini kita kalikan dengan 100. 100 bagi 52, 2 kali 22, 44%. Jadi, kelereng yang diambil Rio sebanyak 44%. Oke anak-anakku sekalian, itulah tadi yang dapat Bu Guru jelaskan tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, dan mengubah pecahan. Nah, di sini ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan di rumah.
kamu sederhanakan pecahan ini. A. 18/48, B. 180/100%, C. 625/mil, dan D. 1,25. Nah, silahkan kalian kerjakan di kertas, kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih anak-anakku sekalian, kalian bisa belajar lagi di kelas Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.